Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kembali akan saya lanjutkan pengalaman saya ketika mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja ya Bapak Ibu. Di video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pelaksanaan peer teaching. Setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan kegiatan peer teaching, maka di LMS akan terbuka menu yang baru, yaitu 3D, refleksi, dan RTL. Untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu di LMS. Di kegiatan 3D ini ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, cukup banyak Bapak Ibu tugasnya di 3D ini karena banyak file yang harus kita upload di 3D refleksi dan RTL ini. Akan coba saya ceritakan satu persatu. Untuk yang kegiatan pertama itu diawali dengan pertemuan tatap maya melalui Google Meet. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan berdiskusi lagi dengan dosen tentang pelaksanaan peer teaching yang telah dilakukan. Nanti ada masukan, kendalanya apa dari yang dialami oleh mahasiswa, nanti juga ada masukan dari dosen, seperti itu Bapak Ibu, dan tanya jawab dengan dosen dan mahasiswa lain seperti kegiatan yang pertama ini. Nah, selanjutnya setelah selesai melakukan tatap maya, maka tugas yang harus diselesaikan selanjutnya yaitu 3D2, refleksi kegiatan perancangan pembelajaran. Di sini simbolnya atau logonya adalah checklist. Berarti Bapak Ibu harus menjawab beberapa pertanyaan. Nanti ini silakan Bapak Ibu klik, nanti akan muncul pertanyaan. Pada kegiatan ini, saudara diminta untuk melakukan refleksi terhadap kendala dan hambatan baik dalam observasi, identifikasi, rancangan pembelajaran, dan pelaksanaan peer teaching. Apa saja pertanyaannya Bapak Ibu? Akan saya tampilkan pertanyaannya di 3D2 ini seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti pengembangan perangkat pembelajaran ini? Nah, silakan nanti Bapak Ibu jawab. Pengalaman apa yang Bapak Ibu peroleh setelah melakukan kegiatan perancangan pembelajaran dari 3A sampai 3D yang telah Bapak Ibu lakukan. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran ini? Nah, ini juga nanti Bapak Ibu ceritakan kira-kira pembelajaran yang menurut Bapak Ibu dari perancangan pembelajaran ini yang menarik apa gitu, seperti itu. Atau ilmu apa yang di bagian mana Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru, itu bisa Bapak Ibu ceritakan di sini. Kemudian, apa saja kekurangan dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran ini? Pertanyaan selanjutnya seperti itu. Silakan nanti juga dijawab, diceritakan kekurangannya apa. Selanjutnya, apa saja kekurangan dari kegiatan pelaksanaan peer teaching? Nah, ini juga Bapak Ibu diminta untuk menyebutkan kekurangan apa yang telah dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya, yaitu peer teaching. Peer teaching di sini yang dimaksud bukan peer teaching yang dilakukan oleh Bapak Ibu secara individu ya Bapak Ibu, tapi pelaksanaan kegiatan peer teaching secara keseluruhan itu kekurangannya apa, seperti itu. Selanjutnya, apa saja kelebihan atau kekuatan dari pengembangan perangkat pembelajaran? Nah, ini nanti kelebihannya apa dari kegiatan di tahap ketiga ini, perancangan pembelajaran. Selanjutnya, apa saja kelebihan atau kekuatan dari kegiatan pelaksanaan peer teaching? Nah, ini nanti Bapak Ibu jawab, silahkan kelebihannya apa pelaksanaan peer teaching. Apakah pengembangan perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Apakah kira-kira kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan itu membuat Bapak Ibu sadar bahwa ternyata masih banyak kekurangan yang kita miliki? Kalau iya, silakan diuraikan jawabannya apa. Apakah pembimbingan yang dilakukan dosen dan guru pamong dalam pengembangan perangkat pembelajaran menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Apakah menginspirasi atau tidak? Silakan Bapak Ibu uraikan. Nah,
itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab di 3D2. Nah, untuk contoh jawaban yang sudah saya kerjakan, nanti akan saya sematkan di deskripsi video linknya. Silakan Bapak Ibu bisa download untuk memperoleh gambaran saja, sebagai gambaran saja. Ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kegiatan selanjutnya setelah 3D2 Bapak Ibu selesai mengisi, maka akan muncul centang. Berarti setelah centang berarti kegiatan selanjutnya yaitu 3D3 refleksi pembelajaran. Logonya di sini diskusi, berarti Bapak Ibu harus melakukan diskusi dengan membuat topik. Pada kegiatan ini, saudara akan melakukan refleksi melalui diskusi terkait dengan hasil pelaksanaan penyusunan rancangan dan latihan pembelajaran. Diharapkan melalui kegiatan ini, saudara dapat memperoleh catatan dan masukan terhadap kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran, sebagai bahan pengembangan diri dan bahan untuk menyusun rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan PPL. Di 3D3 ini ada 2 tahap yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, yaitu Bapak Ibu harus membuat topik baru untuk unggah dokumen rancangan pembelajaran yang telah saudara susun pada format ini. Jadi, Bapak Ibu membuat topik dahulu dengan cara seperti biasa, add new discussion, nanti di sini muncul ya, new discussion. Kemudian setelah itu subjeknya diisi nama mahasiswa, berarti nama Bapak Ibu, dan Bapak Ibu diminta untuk mengunggah kembali satu set pembelajaran peer teaching. Jadi satu setnya yang berisi 5 dokumen tersebut Bapak Ibu, RPP, materi ajar, media pembelajaran, terus dan lain-lain, yang 5 dokumen itu Bapak Ibu unggah kembali di sini. Nanti di kolom advance Bapak Ibu unggah dokumennya, boleh berupa link juga boleh, link download di Google Drive juga boleh, atau Bapak Ibu langsung masukkan filenya ke dalam sini, itu juga boleh ya. Setelah diunggah, kemudian Bapak Ibu add post di forum. Nah, setelah semua mahasiswa mengunggah dokumen pembelajaran peer teaching yang satu set, nah kemudian tahap yang kedua adalah Bapak Ibu diminta melakukan review terhadap rancangan pembelajaran yang telah diupload oleh mahasiswa lain tadi. Nah, review yang nanti akan Bapak Ibu buat itu dituliskan dalam format review rancangan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu download di sini. Di LMS sudah tersedia formatnya, tinggal Bapak Ibu klik nanti akan terdownload. Untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Mata pelajaran yang dipraktekkan oleh atau yang ada di RPP mahasiswa yang Bapak Ibu amati itu mata pelajarannya apa. Kalau tema berarti ya tema, materinya apa, kelasnya berapa. Kemudian ada aspek yang harus Bapak Ibu amati. Jadi Bapak Ibu di sini mengamati dokumennya ya, bukan praktek perteaching yang kemarin, tapi dokumen yang diunggah oleh mahasiswa lain. Bapak Ibu amati. Yang pertama, kejelasan tujuan pembelajaran IPK, jenis perangkatnya RPP. Nah, di sini Bapak Ibu isi respon. Maksudnya karena di sini kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK, nah, dari RPP yang dibuat oleh mahasiswa lain itu yang Bapak Ibu guru amati itu kira-kira sudah jelas apa belum? Kalau sudah jelas, boleh misalkan Bapak Ibu di sini tulis sudah jelas. Kemudian catatan itu adalah masukan atau saran. Kalau Bapak Ibu mempunyai saran atau masukan bisa ditulis di sini. Yang kedua, itu kesesuaian materi ajar atau bahan ajar. Ini juga sama. Responnya sudah sesuai apa belum dengan bahan ajar, dengan materi. Kemudian apakah ada masukan, ditulis di bagian catatan. Ketiga, kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran. Jenis perangkatnya media pembelajaran. Keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan.
Ini juga berupa media pembelajaran jenis perangkatnya. Pertanyaan kelima, ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Jadi ketika di bahan ajar yang disusun oleh mahasiswa lain yang Bapak Ibu eksplorasi, silakan diamati apakah ada materi yang mengalami miskonsepsi. Kalau ada, silakan di sini tulis responnya, berarti ada. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada. Kemudian masukannya di bagian catatan. Keenam, ada pokok-pokok materi ajar tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian. Jenisnya bahan ajar. Ketujuh, kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran, pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran yang diterapkan. Ini dokumen yang diamati adalah RPP. Kemudian, 8. Memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based active. Dokumen yang diamati adalah RPP. 9. Rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOT. Yang diamati adalah RPP-nya. 10. Memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknological pedagogic content knowledge dan atau TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0 yang diamati RPP. Kemudian yang 11, ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis HOT. Ini yang diamati adalah penilaian atau evaluasi instrumen penilaian. 12. Kejelasan prosedur penilaian, itu juga sama evaluasi. Kesesuaian teknik penilaian, itu juga sama evaluasi. Nah, silakan Bapak Ibu ini nanti diisi seperti tadi cara ngisinya, responnya sesuai dengan di sini. Kemudian untuk masukan yang ada itu bisa ditulis di bagian catatan ini. Nah, untuk ini reform review pembelajaran oleh teman sejauh yang sudah saya susun kemarin nanti juga akan saya sematkan di deskripsi video, linknya boleh Bapak Ibu download sebagai gambaran saja. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Setelah ini nanti selesai, Bapak Ibu akan melanjutkan tugas selanjutnya yaitu 3D4. Upload hasil review dan validasi desain pembelajaran. Di LMS tampilannya seperti ini. Perintahnya adalah, saudara telah berdiskusi secara aktif dalam merefleksikan, mereview, dan menvalidasi pengembangan perangkat pembelajaran. Pada kegiatan ini, silakan unggah 3 set dokumen rancangan pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan saran dan masukan dari dosen, guru pamong, dan peserta lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu kan kemarin di kegiatan selanjutnya sudah menyusun 3 set pembelajaran. Satu set itu berisi 5 file yang kemarin itu ya. Nah, di sini setelah kegiatan per-teaching, Bapak Ibu diminta merevisi atau mereview atau mengedit kembali dokumen ketiganya itu sesuai dengan masukan ketika Bapak Ibu melakukan per-teaching. Jadi, ketika per-teaching tersebut, Bapak Ibu mendapat masukan apa dari dosen dan dari teman mahasiswa yang lain. Nah, kemudian setelah mendapat masukan tersebut, ketiga dokumen yang dulu pernah Bapak Ibu buat itu direvisi kembali sesuai dengan masukan yang sudah diperoleh ketika melaksanakan per-teaching. Nah, jadi semuanya, tiga-tiganya diedit Bapak Ibu. Semua filenya. Setelah diedit, kemudian diminta mengunggah kembali di sini Bapak Ibu. Ya. Dengan cara klik Add Submission. Kemudian ini caranya seperti biasa. Nah, saya tunjukkan punya saya yang sudah saya upload seperti ini. Nah, ini punya saya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 set pembelajaran. Set 1, set 2, set 3 yang sudah saya susun pada sebelumnya. Kemudian saya revisi lagi, disesuaikan dengan masukan yang sudah saya peroleh ketika melakukan per-teaching. Ini set 1, set 2, set 3. Pada set 1, itu isinya ada 5 ya Bapak Ibu. RPP, bahan ajar, instrumen penilaian, LKPD, dan media pembelajaran.
Jadi masing-masing satu set itu ada 5. Setelah semuanya tiga-tiganya Bapak Ibu upload, berarti tugas yang 3 ini, 3D4 sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke tugas yang terakhir, yaitu 3D5, rencana tindak lanjut. Di sini logonya adalah checklist, berarti ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Pada kegiatan ini, saudara diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut atau RTL, termasuk jadwal melaksanakan PPL di sekolah masing-masing. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab di 3D5 ini. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apa rencana tindak lanjut yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan kegiatan pendalaman materi dan perancangan pembelajaran? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya nanti di kotak yang sudah disediakan. Rencana apa atau apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan setelah mendapatkan materi di kegiatan ke PPG yang tahap 3, yaitu perancangan pembelajaran. Selanjutnya, apa rencana tindak lanjut yang akan saudara lakukan terkait dengan jadwal pelaksanaan PPL di sekolah saudara? Nah, di sini Bapak Ibu diminta menuliskan rencana apa nanti yang akan Bapak Ibu lakukan ketika melakukan PPL, apa saja hal-hal yang akan Bapak Ibu guru siapkan ketika melakukan PPL di sekolah. Seperti itu. Nah, untuk ini file yang sudah saya susun, pertanyaan ini nanti juga akan saya sematkan di deskripsi video. Bisa Bapak Ibu download lagi sebagai gambaran yang sudah saya kerjakan. Nah, demikian Bapak Ibu. Berarti setelah di 3D5 untuk tugasnya sudah selesai, semuanya sudah centang Bapak Ibu. Nah, cukup banyak file yang harus diupload di 3D refleksi dan RTL ini. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikannya dengan tepat waktu. Jangan sampai melebihi batas yang sudah ditentukan oleh dosen. Ketika pelaksanaan di 3D ini selesai, sampai sini selesai, Bapak Ibu juga bisa mengecek nilai ya dengan cara grade di sini. Nah, jadi setiap tahap kegiatan itu selesai, Bapak Ibu disarankan untuk mengecek nilai. Tadi perancangan pembelajaran, nah nanti akan muncul nilainya setelah Bapak Ibu melakukan semua kegiatan. Nah, seperti kemarin, pastikan nilai sudah keluar dan nilai yang muncul ini dipastikan juga di bawah, di atas KKM atau di atas nilai yang sudah ditentukan, yaitu 70. Kalau ada nilai yang di bawah 70, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi dosen yang mengampu atau menghubungi admin kelas supaya nanti dibantu supaya nilainya bisa lebih dari KKM sehingga nanti tidak bermasalah di nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk video kali ini sudah selesai saya jelaskan. Berarti setelah nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan di tahap 3 ini akan terbuka menu yang baru, yaitu tahap keempat, uji komprehensif, yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk video kali ini demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan ataupun ada yang kurang jelas. Bisa Bapak Ibu tanyakan atau dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.